Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, saya Gusti Ayu Puterawi Ratsyodi, mahasiswi jurusan Statistika Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berusaha menjelaskan salah satu tools statistik untuk mengatasi dan menganalisis data multivariat, yaitu T-kuadrat totaling. Dan video ini dibuat untuk memenuhi kuis praktikum analisis multivariat. Baik, kita mulai dengan apa itu uji T-kuadrat Hotelling. T-kuadrat Hotelling bertujuan untuk melihat perbedaan antara dua kelompok percobaan yang terdiri dari dua variabel atau lebih. Uji Hotelling T-squared atau statistik T-kuadrat pada dua sampel bebas adalah salah satu teknik analisis statistik komparasional multivariat yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok sampel yang diteliti. Uji Hotelling T-kuadrat merupakan statistik multivariat yang menjadi pengembangan dari uji T dua sampel bebas. Perbedaannya hanya terletak pada jumlah variabel dependen. Pada uji T dua sampel bebas hanya memiliki satu variabel dependen, sedangkan uji Hotelling T-square memiliki lebih dari satu variabel dependen. Maka dari itu, T-kuadrat Hotelling digunakan untuk menganalisis data multivariat. Baik, kemudian ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi sebelum menguji data dengan uji T-kuadrat Hotelling. Ketiga asumsinya yaitu adalah yang pertama, sampel berdistribusi normal multivariat. Sampel dapat diuji dengan uji Mardia, uji Hanze-Zirkler, atau uji Royston untuk mengetahui apakah data menyebar normal multivariat. Kemudian data harus berskala interval atau rasio, yang penting kuantitatif, tidak bisa menggunakan data kualitatif. Kemudian yang terakhir adalah kovarian homogen. Jadi matriks ragam peragam dari kedua atau beberapa kelompok data yang diuji harus sama. Nah, menggunakan uji box M untuk mengetahui apakah kovarian dari beberapa kelompok data tersebut homogen. Berikut adalah sitasi dari buku Johnson 2013 yang menyatakan bahwa T kuadrat Hotelling berdistribusi F dengan derajat bebas P, N1 plus N2 min P min 1. Sedangkan di depannya terdapat koefisien yaitu N1 plus N2 min 2, P per N1 plus N2 min P min 1. Pada buku ini dijelaskan bahwa X1, 1, X1, 2, dan seterusnya X1, N1 adalah random sample yang mengikuti sebaran normal dengan rata-rata mu dan ragam sigma, dan pada dataset X21, X22, dan seterusnya sampai X2N2 adalah dependent. Maka baru bisa digunakan T-kuadrat Hotelling. Dan rumus statistik ujinya adalah seperti ini, T-kuadrat Hotelling. Kemudian terdapat asumsi yang sebelumnya dijelaskan, diperkuat dengan sumber dari buku Johnson juga, bahwa asumsi terkait struktur data adalah sampel dari data X1, 1, X1, 2, dan seterusnya adalah random sample yang berasal dari P variabel populasi dengan rata-rata vektor mu1 dan kovarian matriks kovarian sigma 1 dan seterusnya. Kelompok sampelnya ada lebih dari dua. Jadi ini kelompok sampel 1, ini kelompok sampel 2, dan seterusnya. Dan keduanya harus independen satu sama lain. Kemudian asumsi lanjutan ketika N1 dan N2 kecil, atau biasanya rule of thumb-nya adalah lebih kecil daripada 30 atau 25, adalah populasinya keduanya adalah normal multivariat dengan uji sebelumnya yang telah saya jelaskan, uji uh,
uji Mardia, uji Hans-Zierkler, atau uji Royston. Kemudian yang kedua adalah matriks ragam peragam dari kelompok 1 sama dengan matriks ragam peragam dari kelompok kedua, atau bisa dikatakan matriks ragam peragam homogen. Jadi asumsi yang kedua itu lebih kuat daripada yang pertama. Kemudian kita masuk ke studi kasus dan penyelesaiannya dengan RStudio. Baik, studi kasusnya adalah seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan kadar hemoglobin berat plasenta dan berat badan lahir bayi yang dilahirkan pada ibu bersalin berdasarkan status ANC atau antenatal care yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ANC adekuat dilambangkan dengan 1 dan ANC non-adekuat dilambangkan dengan 2. Untuk kepentingan penelitian ini, peneliti mengambil sampel masing-masing sebanyak 30 ibu bersalin dengan status ANC adekuat dan status ANC non-adekuat. Buktikan apakah terdapat perbedaan kadar hemoglobin, berat plasenta, dan berat badan lahir bayi pada kelompok bersalin dengan status ANC adekuat dan ANC non-adekuat berdasarkan data berikut. Berikut adalah datanya, karena ANC non-adekuat dan ANC adekuatnya jumlahnya sama-sama 30, maka data totalnya sama dengan 60. Tapi untuk kasus-kasus lain, seperti status ANC adekuat dan non-adekuat ini tidak harus selalu sama 30-30, bisa dengan jumlah yang lain. Seperti itu. Dan di sini ada X1, X2, dan X3. Kemudian, sebelum menggunakan uji T kuadrat Hotelling, harus diuji dengan asumsi. Asumsi yang pertama adalah asumsi normalitas. Pada asumsi normalitas kali ini, saya menggunakan dua uji agar lebih yakin. Yang pertama adalah uji Mardia dan uji Saviro-Wilk. Uji Mardia ini langsung pada package multivariat test, sedangkan uji Saviro-Wilk seperti uji Saviro-Wilk pada univariat test, namun diuji pada kedua kelompok data. Berikut adalah hipotesisnya, yaitu rata-rata dari kelompok X11 sama dengan kelompok X12 dan rata-rata X13 menyebar normal dengan rata-rata mu1 dan ragam sigma 1. Dan rata-rata X rata-rata 21, X rata-rata 22, dan X rata-rata 23 menyebar normal dengan rata-rata mu2 dan ragam sigma 2. Lawan H1-nya tentunya ini menyebar dan H1-nya tidak menyebar normal. Seperti itu. Baik, ini adalah output dari asumsi normalitas. Mungkin langsung saja kita ke RStudio. Jadi di sini saya sudah memasukkan semua sintaks. Pertama-tama import data dari Excel, atau teman-teman bisa pencet bagian ini dan pilih from Excel. Kemudian teman-teman bisa browse. Kalau saya sendiri ini Hotelling, tinggal diklik open. Kemudian akan muncul preview datanya. Kalau datanya sudah benar, teman-teman tinggal klik import, atau jika ingin sintaksnya, teman-teman bisa copy di sini. Nah, karena saya sudah masukkan, jadi saya cancel. Sini sudah ada, tinggal di run. View-nya saya lewati karena view-nya sudah ada. Ini ada data-datanya dengan jumlah 60. Kemudian pertama-tama kita akan melakukan split data, yaitu split dari data status ANC yang 1, yaitu adekuat, dan status ANC non-adekuat yang lambangnya 2. Kemudian dilakukan split, saya run. Baik. Di sini terlihat outputnya
bahwa data yang adekuat berkumpul with 20 more rows, karena ini ada 10 tambah 20, jadi data adekuatnya ada 30, kemudian data non adekuatnya ini 10 tambah 20 sama dengan 30. Seperti itu. Kemudian mari kita masuk ke uji asumsi kenormalan dengan Mardia test. Karena saya sudah install package library MVN, langsung saja library dan diran. Kemudian sintaks yang pertama adalah norm test. Jadi ini untuk mengetes ke asumsi kenormalan dari data. Nah, ini bisa langsung dimasukkan subsetnya itu apa yang membagi datanya itu jadi dua. Karena di sini status ANC menjadi pembagi, yaitu adekuat dan non-adekuat, maka subsetnya adalah status ANC. Kemudian MVN testnya yang kita pakai adalah Mardia. Sebenarnya masih banyak lagi MVN test lainnya seperti SW, Sapiro-Wheel, atau uji-uji yang sebelumnya, di slide sebelumnya yang saya tampilkan, seperti HZ, SW, Mardia. Roy juga bisa, seperti itu. Kemudian, cara memanggil hasilnya adalah norm test $ multivariate normality. Dan hasilnya adalah seperti ini. Sama dengan PPT yang saya jabarkan. Jadi dari tes Mardia disimpulkan bahwa di sini bisa dilihat resultnya yes, yes, yes. Untuk ini berarti untuk yang satu itu berarti adekuat, dan yang dua itu non adekuat, dan resultnya yes semua. Berarti keseluruhan memiliki atau mengikuti sebaran normal multivariat. Dan bisa dilihat juga dari p-value-nya, p-value-nya besar-besar, 0,33, 0,218, 0,1717, 0,2578. Tidak ada yang lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Kemudian kita gunakan tes normality yang lain, yaitu Shapiro test. Dilanjutkan dengan sintaks yang tadi sudah saya buat, saya run. Pada uji Shapiro test ini saya menggunakan library MV norm test. Karena saya sudah install, langsung saya panggil dengan library, kemudian run 2 kali. Yang pertama adalah miliknya adekuat, dan yang kedua non-adekuat. Di sini tampil output seperti yang saya jabarkan juga di PowerPoint. Di sini untuk adekuat, kelompok adekuat memiliki p-value 0,1588. Dan untuk non-adekuat, p-value-nya 0,03075. Yang mana keduanya tidak lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa dari Shapiro-Wilk test-nya ini juga menunjukkan bahwa terima H0. Maka dapat disimpulkan bahwa dari kedua uji ini, asumsi normalitas sudah terpenuhi. Kemudian asumsi yang kedua adalah asumsi homogenitas matriks ragam peragam menggunakan uji box M. Adapun hipotesisnya adalah matriks ragam peragam kelompok 1 sama dengan matriks ragam peragam kelompok 2. Atau matriks kovarian data status ANC adekuat dan status ANC non-adekuat homogen. Versus hipotesis 1 adalah matriks ragam peragam kelompok 1 tidak sama dengan matriks ragam peragam kelompok 2, atau matriks kovarian data status ANC adekuat dan status ANC non-adekuat adalah heterogen. Kemudian kita pindah lagi ke RStudio. Di sini saya sudah menyiapkan juga sintaks untuk uji homogenitas. Diran, karena saya menggunakan library MVTest dan saya sudah menginstal package-nya, tinggal dipanggil dengan library MVTest. Kemudian di berikut adalah sintaksnya.
Berikut adalah outputnya berupa chi-square dan p-value. PPT saja, karena saya sudah memasukkan juga ke PPT outputnya. Berikut outputnya didapatkan chi-square value 3,259 sekian. Teman-teman juga bisa melihat di chi-square tabel. Jadi dibandingkan dengan derajat bebas 6. Nah, tapi di R juga menyediakan nilai P atau P-value sebesar 0,776. Karena nilai P-value-nya ini besar dan pasti lebih besar daripada alfa, yaitu 5%, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa matriks ragam peragam kedua kelompok, kelompok adekuat dan non-adekuat tersebut sama. Jadi asumsi homogenitas terpenuhi juga. Jadi kedua asumsi sudah terpenuhi, dilanjutkan dengan uji kesamaan rata-rata multivariat T kuadrat Hotelling. Berikut adalah hipotesisnya bahwa rata-rata dari kelompok pertama sama dengan kelompok kedua. Yang ini tadi berarti berat lahir bayi, berat sini bisa dilihat. Jadi X11-nya itu kadar HB, X12-nya itu berat plasenta, dan X13-nya itu berat bayi di status ANC adekuat. Dan X21 adalah kadar HB di status ANC non-adekuat, X22 adalah berat plasenta di status ANC non-adekuat, dan X23 adalah berat bayi di status ANC non-adekuat, seperti itu. Kemudian berikut adalah hipotesisnya. Jadi ketiga variabel yang amati sama dengan ketiga variabel yang diamati pada adekuat dan non-adekuat, versus adekuat dan non-adekuat tidak sama rata-ratanya. Berikut adalah statistik uji T kuadrat Hotelling yang berdistribusi F. Dan terdapat 3 keputusan, mari kita PR. Baik, jadi di T kuadrat Hotelling ini ada beberapa cara untuk mendapatkan hasil. Dan dari yang ketiganya yang saya coba, hasilnya menunjukkan hasil yang sama. Yang pertama adalah saya menggunakan library Hotelling, kemudian model pertama menggunakan Hotelling test, yaitu ini pembaginya aja. Pembaginya adalah status ANC tadi, adekuat dan non-adekuat, datanya dari Hotelling, yang dari yang sini. Kemudian sudah di-run dan dipanggil mod 1. Nah, ini adalah hasilnya, mod 1. Didapatkan tes statistiknya, T kuadratnya sama dengan 289,24. Jadi kalau mau menggunakan T kuadrat Hotelling dengan statistik uji, dibandingkan dengan titik kritis di tabel T kuadrat Hotelling, DF-nya adalah 3,56. Begitu. Namun di R juga disediakan nilai P-nya yaitu 0. Kita lanjut dulu ke uji yang kedua. Di sini saya menuliskan G ini hanya untuk replikasi aja. Jadi replikasi yang pertama, yang satu itu melambangkan adekuat sebanyak 30 datanya, dan yang dua ini melambangkan non-adekuat dan sebanyak 30 juga datanya. Langsung kita run. Ini hanya kayak gini outputnya. Kemudian di model kedua, kita menggunakan fungsi to sample HT2, to sample Hotelling T kuadrat gitu. Nah, terus kita menggunakan alpha 0,05 dan grupnya ini pakai yang G tadi. Jadi yang G ini fungsinya cuma membelah dua si data aja. Tuh. Nah, saran dan summary-nya berupa rangkuman dari hasilnya. Tapi hasil yang terpentingnya adalah yang bagian ini.
Jadi kalau di bawahnya itu deskriptif statistik aja tentang kadar HB, berat plasenta, dan berat bayi. Terus di first group itu yang adekuat, dan yang second group ini yang non-adekuat. Nah, ini deteksi-deteksinya, jadi ini bisa langsung menggunakan selang kepercayaan, karena ini udah dikasih lowernya, sorry, di lowernya dan di uppernya, tinggal dibikin selang kepercayaan, udah disediakan sama R. Tapi yang kita lihat hanya yang ini. Seperti itu. Kemudian untuk uji T kuadrat yang terakhir, saya menggunakan library desk tool karena saya sudah install, langsung saja di run, dan berikut adalah sintaksnya with hotellinks, menggunakan hotellinks T2 test fungsinya. Nah, Sebin ini semua nih 3 adalah X-nya. X1-nya itu kadar HB, X2-nya itu berat plasenta, dan X3-nya berat bayi. Yang membagi adalah status ANC tadi. Kemudian saya run, didapat hasilnya seperti ini. Nah, ya, seperti ini. Didapatkan hasilnya T kuadratnya adalah 93,088 dengan derajat bebasnya, derajat dB-nya 3,56 sama kayak yang tadi. 3,56 juga sama 93,088. Ini 93,088 juga. Jadi dua uji yang berbeda menghasilkan hasil yang sama. Dan kita lihat p-value-nya, p-value dari uji yang terakhir ini 2,2 kali 10 pangkat 16, min 16, sangat amat kecil. Dan di uji yang kedua tadi juga p-value-nya sama, 2 kali 10 pangkat min 16. Kemudian sudah saya rangkum PowerPoint. Ini untuk uji yang pertama. Untuk uji yang pertama kita mendapatkan p-value 0. Untuk uji yang kedua kita mendapatkan p-value kurang dari 2 kali 10 pangkat min 16. Dan di uji yang ketiga juga kita mendapatkan p-value kurang dari 2,2 kali 10 pangkat min 16. Dan ini teman-teman bisa lihat T kuadratnya, DF1 dan DF2-nya sama persis di uji 2 dan di uji 3. Jadi dari ketiga uji dapat disimpulkan bahwa tolak H0 karena nilai P yang didapatkan sangat kecil mendekati 0. Maka tolak H0. Baik, kesimpulan akhirnya adalah dari uji T-Hotelling ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata kadar hemoglobin antara ibu bersalin yang mempunyai status ANC adekuat dan status ANC non-adekuat dengan nilai P sama dengan 0. Ini saya bulatkan 0 karena 2 kali 10 pangkat 16, 2 kali 10 pangkat min 16 itu sangat kecil, jadi bisa dibulatkan menjadi 0. Kemudian terdapat perbedaan rata-rata berat plasenta antara ibu bersalin yang mempunyai status ANC adekuat dan status ANC non-adekuat dengan nilai P sama dengan 0 juga. Dan yang terakhir adalah terdapat perbedaan rata-rata kadar berat badan lahir bayi antara ibu bersalin yang mempunyai status ANC adekuat dan status ANC non-adekuat dengan nilai P sama dengan 0. Jadi kesimpulannya seluruh X itu berbeda antara ANC adekuat dan ANC non-adekuat. Maka sangat signifikan bahwa ibu yang mempunyai status ANC adekuat dengan ibu yang mempunyai status ANC non-adekuat, hasil dari kadar hemoglobin, berat plasenta, dan berat badan lahir bayinya berbeda. Baik, mungkin sekian ilmu dari saya, semoga bermanfaat dan teman-teman bisa gunakan dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf, datanya akan saya share di kolom deskripsi di bawah, teman-teman bisa lihat, dan untuk codingannya, datanya, dan PowerPoint-nya akan saya share di deskripsi. Mungkin sekian dari saya, happy learning!